Selamat malam teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat semuanya ya. Halo, udah 104 di sini yang bergabung. Oh, anak soleh udah datang juga. Siap, Tumben siap, 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 awal. siap. Dikirain piket gitu ya, datangnya agak awal hari ini. Oke, teman-teman, kita lanjut ya untuk sesi yang kemarin. Ada satu hal yang menarik ya, jadi jiwa menghasrati penderitaan. Kemarin ada disebutkan bahwa budaya materialisme itu membuat Hah? jiwa itu buta, tuli, bisu ya. Dan kita mau Kolak aja, lanjutkan kolak. sampai di sesi itu ya teman-teman ya. Oke. Silakan Bang Aswar langsung saja Bang. Saya itu. Enggak. Mbak Sani, halo. Ya, Mbak Sani. Tadi dua. Halo Mbak Ike, malam teman-teman semua. Bang Aswar, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok suaranya ceria banget? Iya, baru mandi Mbak. Dingin di Baru sini. mandi ya? By the way, Segar tahun jadi. Hijriahnya itu besok atau hari Rabu, teman-teman? Besok. Oh, tapi hari liburnya Rabu gitu ya? Iya besok, tapi mungkin ada peraturan pemerintah mungkin jaga nih yang bolos itu ya, jadi liburnya dipindah besok. Kebanyakan gitu, tapi nggak semua. Oh, cuma liburnya doang yang ganti, yang dipindah. Kita kan tiap hari libur. Yang setiap hari libur terus, Cung, baris. Perayaan, tiap hari perayaan. Tiap hari perayaan. Oke, silakan Bang lanjut. Enggak. Mbak Sani. Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Assalamualaikum yang warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? tadi saya udah ada nyatet nih. Jadi ada 3 poin dulu nih Bang yang mau Sani ceritain dari seminggu kita, dari hari Selasa ya, dari Selasa. Mulai Siap. hari Rabu kita nggak ketemu. Itu Sani periksa kondisi emosi Sani tuh udah mulai tenang Bang. Jadi kalaupun misalnya ada tarikan-tarikan dari 20 ke 175, itu Sani pakai hipotesa non dual. Jadi nggak apa ya, ada kerasa ketarik di nyesek gitu, tapi nggak lama, nggak kayak dulu pernah Sani. Kapan itu yang sesi keberapa? Habis kita Zoom, besokannya dari pagi tuh Sani ketarik apati kan, sampai seharian itu Sani, sampai 2 hari tuh Sani sampai bengkak-bengkak matanya. Tapi kalau yang sekarang, walaupun ada tarikan itu, Sani pakai hipotesa non dual itu. Jadi lebih bisa menyadari bahwa ini ada tarikan, terus terkontrol bahwa aku nggak mau terlibat lagi sama yang tarikan-tarikan ini gitu. Terus kemarin tuh sempat di podcast TV Sani pernah cerita bahwa ilmu kesadaran ini Sani pakai itu sebenarnya udah nggak untuk narik-narik keajaiban, misalnya kepengen apa biar tiba-tiba muncul kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan suka narik-narik pakai law of attraction Bang. Kalau yang ilmu kesadaran ini Sani lebih kepada ilmu tauhid Bang. Jadi kalau ada beberapa orang sebagian bilang sebenarnya ilmu kesadaran itu sambil jalan aja gitu. Tapi bagi Sani ini sebenarnya lebih ke pendekatan Sani ke Tuhan, karena ada God view-nya kan, memperbaiki itu gitu. Karena pemikiran-pemikiran bahwa penderitaan ini adalah hukuman dari Tuhan dan yang harus aku jalanin, itu pasti udah kebenaran terbalik gitu. Itu God view yang benar-benar salah, yang harus Sani tobat gitu kan. Itu satu. Jadi contoh seperti itu membuat Sani sebenarnya lebih ke pendekatan ketuhanan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang orang belajar ilmu kesadaran sambil jalan, iya oke, tapi fokus gitu. Artinya ada tujuan yang dalam arti perbaikan kualitas juga gitu kan. Terus sama yang
ketuhanan ini, jadi lebih dekat kepada Tuhan, jadi kembali ke keilahian gitu Bang. Terus ada satu lagi yang mau Yasani ceritain Bang, menghasrati penderitaan kan, ini apa insight dari hari ini itu Yasani flashback itu bahwa Yasani itu menghasrati kondisi yang pernah Yasani alami. Dalam arti dulu kan pernah layak ya gitu, hidup layak, hidup punya duit kayak gitu. Jadi Yasani pengen mengulangi gitu Bang. Jadi hasrat itu yang bikin Yasani menjadi terbaca sebagai kekurangan. Artinya pada saat itu menjadi fakta, itu akan Yasani kayak biang lala gitu loh Bang. Jadi kayak putaran setan gitu, putaran lingkaran setan ya, muter di situ, ketarik lagi sampai fakta itu Yasani buktikan sekali lagi bahwa itu kekurangan kayak gitu loh Bang. Itu yang Yasani mikir, ternyata salahku kebanyakannya itu menghasrati yang pernah aku punya sehingga terbaca sebagai kekurangan, dan itu terulang sampai aku tuh kayak membuktikan bahwa aku tuh memang kekurangan gitu Bang. Itu sih Bang yang 3 poin itu yang Sani tangkap dalam seminggu ini. Itu aja. Boleh nambah satu lagi ya? Boleh. Jadi yang pernah Yasani tanya ke Tuhan, apa sih maksudmu Tuhan gitu? Maksudmu ya Allah ngasih aku kalau kata orang ini udah jalanmu Sani, kamu dianggap kuat sama Tuhan gitu, dianggap kuat sama Allah, makanya dikasih yang kayak gini, nggak kayak yang orang lain, masalah orang lain gitu. Kalaupun misalnya disuruh tuker, mungkin kamu nggak akan sanggup menyelesaikan masalah orang lain gitu. Kalau misalnya tukeran problem gitu loh Bang. Terus Yasani pikir bahwa ya itu tadi yang pernah Abang jelasin di kuliah, asfala safilin ya Bang ya. Jadi penderitaan orang itu dianggap penderitaan karena ada sesuatu yang dia tidak tahu kenapa ini terjadi sama dia, dan itu menjadi evolusi spiritualnya ya Bang ya, mengarah ke gatsinya itu, balik lagi sih ke ilmu tauhidnya itu tadi gitu. Terus yang keduanya itu tentang pengaruh Yasani ke sosial Yasani, jadi ya termasuk kemiskinan kayak gitu-gitu kan. Terus hubungannya Yasani sama keluarga Yasani juga, sama kakak-kakak Yasani gitu. Terus yang terakhir ya itulah kebodohan Yasani gitu, yang nggak Yasani pungkiri sih, Yasani memang walaupun udah umur segini ya memang harus belajar gitu kan. Umur segini itu berapa? Umur 40-an Bang, jadi makanya Yasani nggak mau lepas dari buku itu ya. Yasani juga mikir, apalagi kalau ilmu agama kan memang harus terus-terusan ya gitu. Jadi kalaupun kata orang masih aja kuliah lu gitu kan, Yasani nggak kecil hati gitu Bang. Kalaupun makanya Yasani kadang suka ngomong sama anak-anak kan, Mama aja udah tua kayak gini masih belajar loh, masih ikut Zoom, masih baca buku gitu. Jadi biar mereka tuh ngelihat bahwa yang namanya sekolah itu bukan hanya sekolah textbook gitu, di sekolah formal gitu. Jadi ya kebodohan Yasani yang mungkin yang Yasani nggak tahu ya memang harus Yasani cari tahu sampai bisa sharing ke teman-teman yang lain kayak gitu Bang. Okay. Itu sih yang 4 poin tadi yang Yasani mau sampaikan tadi siang, mau curhat apa ya sama Bang Aswar gitu. Oke. Ada lagi nggak? Itu sih yang ngena banget sih seminggu ini Bang. Oke. Tapi memang beda banget loh sama yang pernah habis Zoom itu ya Sani. Aduh, kalau inget itu kayaknya konyol banget ya Bang ya. Beneran loh. Mungkin. Kayaknya ya Sani kalau bisa tuh hari yang kemarin ya Sani nangis sampai keluar dari grup GoGoPay itu, kalau bisa dihapus gak ya dari tanggal kalender kalau boleh. Malu banget Bang. Tapi kan nggak boleh disangkal ya, itu salah satu proses.
Cuman kalau ingat itu ketawa aja Bang, ketawa. Cuman ya itu Bang, pas waktu masuk ke grup Gogope lagi, ya Sani pertama kangen sama mereka kan. Terus kedua itu sempat ada, aduh aku canggung nggak ya, kayaknya kayak anak kecil banget, sempat keluar terus masuk lagi. Tapi ya Sani tahu model-model mereka tuh yang kayak ya Sani pulang ke rumah orang tua gitu, yang kalau assalamualaikum gitu langsung lepas sendal langsung masuk kamar tuh boleh gitu, jadi nggak ada rasa canggung. Jadi bener pas ya Sani langsung bilang masukin lagi ya gitu, nggak ada ngomong ngapain lo gitu, nggak ada gitu, langsung oke gitu, langsung Sani ya jadi ngerasa kayak coming back home gitu loh Bang. Iya. Seru. Oke ya. Ya. Ini apa namanya? Kita ngomong hal yang sistemik dulu ya. Habis itu mungkin ya kita bisa lihat kasusnya gitu ya. Kan poin kita kan selalu gini ya. Oke. Poin kita tuh selalu mana tuh ya? Kita selalu gini. Ya kan? Jadi ini masih kurang jelas, mungkin masih terlalu abstrak. Tapi kalau kita model gini, pada akhirnya kan kesadaran diri kita itu dia dominan dari sebagai yang S kecil atau S besar gitu ya. Identifikasi dirinya itu di mana gitu. Asumsinya kan semua masalah ini, katakan ini lapisan masalah yang merah ini ya. Ini lapisan masalah. Nah, lapisan masalah itu kan karena dominasi dari ego S kecil ini. Ya kan? Atau kalau S kecil menghadapi masalah ini, dia akan melakukan counter force gitu ya. Kan gitu. Dia akan bikin counter force. Counter force itu masalah itu dihadapi langsung. Dan ini kan cara yang diketahui banyak orang. Bahwa pendekatannya itu hal yang eksternal. Dan kalau begitu itu tidak akan selesai gitu ya. Hanya kali lubang tutup lubang begitu. Maka dalam ilmu kesadaran tuh masalah ini jangan langsung dihadapi gitu ya. Jangan langsung dihadapi. Tapi kita mesti transformasi dulu. Ini kan yang disebut dengan quantum leap. Lompatan kuantum. Dari S kecil ke S besar. Pertanyaannya, apa difasilitasi oleh apa lompatan ini? Lompatan ini memungkinkan jika yang pertama tuh ada guru. Ya, kita punya guru. Yang kedua tuh kalau misalnya nggak punya guru, ada ketersediaan ajaran. Ada ajaran yang kita ikuti sehingga kita bisa melampaui identifikasi diri sebagai S kecil gitu ya. Kan gitu. Jadi makanya teman-teman itu kan kita lagi mendorong untuk menggunakan asas non-dual. Dengan begitu akan terjadi lompatan ya. Lompatan dari identifikasi diri yang melampaui
S kecil. Nah, beberapa persoalan misalnya, lompatan ini kan kadang-kadang disebut sebagai penemuan jati diri. Yang dilupakan itu adalah bahwa ini adalah identifikasi diri S besar S kecil ini sistem ya, sistem kesadaran dengan kerentanan. Jadi orang kalau sekali dia bisa ke sini belum tentu selamanya. Ada kerentanan sampai dia betul-betul mastering. Sampai betul-betul dia mastering baru dia bisa manjing ya di sini. Jadi setelah transformasi ke sini, maka kemudian tuh potensi keilahian inilah yang akan melakukan apa? Kreasi, anihilasi gitu ya. Jadi akhirnya masalah ini kan yang handle keilahian. Kalau keilahian yang handle tuh metafor apa analogi yang paling bagus seperti katakan ini kayu gitu ya. Maka kemudian kalau mau dikreasikan, kayu itu keilahian akan memunculkan api, dan hubungan antara api dan kayu itu hubungan yang sifatnya itu kayu tidak bisa menolak untuk terbakar. Ya, dan api juga tidak bisa tidak. Dia harus membakar kayu itu gitu ya. Kurang lebih begitu analogi untuk counterbalancing. Seperti halnya kayu ketemu api. Maka itu otomatis itu proses, itu bukan peperangan ya. Itu proses kreasi. Proses kreasi. Seperti itu. Nah, ini Mbak Sani perlu ya, bahwa asas non-dual itu memungkinkan kita untuk melakukan lompatan kuantum itu satu. Ya. Seperti itu. Lalu kemudian kan kalau setelah dia sebagai yang ilahi, nah itu satu langkah penting ya untuk penyelesaian masalah-masalah itu. Tinggal yang ilahi ini kan dia terus terus-menerus untuk mencahayai, mengiluminasi individu yang terjebak dalam masalah ini. Katakan tuh sisani, kesaniannya gitu ya. Katakan begitu. Dan itu individu maupun kolektif. Seperti itu. Nah, sehingga kita nggak menyelesaikan masalah itu satu-satu. Enggak. Pokoknya bersaksi aja bahwa Sani di sini hari ini makan apa? Bersaksi saja bahwa Sani hari ini uangnya sisa 2 juta. Besok tulis bersaksi. Besok tinggal 3 juta. Besoknya tinggal 500.000. Terus begitu. Tapi yang bersaksi itu yang ilahi ya. Itu kan sama dengan apa? Prinsip Heisenberg. Lama-lama tuh masalah ini di counterbalancing oleh kekuatan kesadaran itu sendiri. Itu kan prinsip Heisenberg. Coba kita nonton lagi ya, biar jelas. Biar jelas. Masukan internasional. Waduh.
Share corner. Video. Kita cari. Mana itu ya? Silakan ditonton ya. The ego is attracted to what's easy Layarnya dibesarin kan? and has an aversion to effort. Layarnya dibesarin. Yang kotak itu lah, kotak. Nah, sip. Easier just to go along with some old way. Ke bawah. And Selamat then menonton. the ego is attracted to what's easy and has an aversion to effort. It's easier just to go along with some old way than to put forth effort. So we're going to look today at how to decrease effort so that aversion doesn't prevail to the same degree. It's a resistance, okay? Because attention begins to diminish a thing automatically. If you want to reduce the number of cookies you eat every day, let's say you've been overeating cookies for 20 years. Now I'm going to quit cookies someday. You're not going to do that. You're lying to yourself. You are not going to quit cookies. You've been eating 50 cookies a day for 20 years. You are not going to quit cookies. Therefore, I tell people, don't waste your seeming willpower, which is going to bring you guilt and feeling of failure. Don't bother. What you do is you merely start counting the cookies you eat every day, but don't try to do anything about it. No. So you lay out the cookies, 20 in each box. At the end of the day, you count how many cookies you ate. 68. Tuesday, 64 cookies. Thursday, a bad day, 72. Now, I don't want you to try to do anything about it. That's the whole point. Enlightenment is very easy. It's a letting go, and everybody struggles and struggles. And then finally, one day you let go, and the whole thing looks at you. So I want you to just pay attention. So anything you don't like about yourself, you just note down how many times a day you do it. Getting annoyed with people, swearing, you know. Hit your thumb. Oh, Jesus Christ. Oh, God, I'm sorry. Please forgive me. How many times you swore today? All right, you just start tracking it and paying attention. That's it. Just notice it. Now, don't tell me you can't do it because anybody can notice it. You notice that you're eating 100 cookies a day. That's why you're worrying about it. Of course you can notice it. So all you have to do is make a mental note and write it down on a calendar. Monday, 63 cookies. Tuesday, 18 cookies. Oh, wow. And then Wednesday, back to usual, 58 cookies. What will happen is by virtue of intention, effortlessly, the Heisenberg principle begins to apply. Awareness itself begins to diminish it. By the end of a month, you'll be down to 14 cookies. At the end of another month or two, you'll be down to 16 cookies. 6 cookies, I mean. And all of a sudden you say, what the F, I don't need cookies. It was all effortless. You don't have to struggle, sackcloth and ashes, cudgel yourself, you know, manipulate yourself with guilt. You just notice. And if you notice it, effortlessly, the Heisenberg principle begins to apply. Why? Because by your intention, you see? So what you've done is finesse the power of the field instead of relying on the ego. Let the field do it. You pay your taxes, what the hell? The government's supposed to do it, ain't it? So the field's the government. You just show the government what your problem is, and the government's going to take care of it. Yeah. All right, so you call in the government, and you do that by the Heisenberg principle, which is effortless. All you have to do is
Note it. Pay attention, huh? So it's actually easy, but you avoid it because it seems like effort, because you're going at it the hard way, trying to lift yourself by your bootstraps. Gitu ya Mbak Sani ya. Ya Bang. Effortless ya Bang. Ya, artinya, tapi itu tidak betul perjuangannya itu untuk mencapai ini dulu. Setelah itu kan ini si S besar ini menyaksikan kesanian. Ya disaksikan aja gitu. Nanti potensi keilahian itu yang akan mengatasi persoalannya kesanian itu. Yang jadi keilahian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi kekuatan pertamanya itu kan di sini, lompatannya inilah. Lompatannya ini. Menjadi penyaksi, ya. Bersaksi. Keilahian itu bersaksi atas apa yang dialami oleh Sani. Ya itu perlu dilatih saya kira ya, perlu dilatih. Sehingga enggak apa ya, apa istilahnya itu, tidak berjuang, tidak bergumul, tidak apa istilahnya ya, yes, tidak babak belur lah dalam kehidupan. Lalu kemudian kita bercerita sebagai katakanlah pengamat ya, apalagi jadi pelaku, apalagi jadi korban. Ini nggak bisa Heisenberg, bisa tapi lambat. Ibaratnya kalau bakar kayu, apinya itu pakai korek, ya habis koreknya lah, kayunya paling cuman ya terkelupas doang gitu ya. Jadi lah, kalau ini kan es kecil semua ini ya. Kalau ini es besar. Seperti itu. Oke ya. Yang perlu diperhatikan tuh hati-hati dengan kebiasaan kita bercerita misalnya. Jangan-jangan itu hanya jadi pengamat misalnya. Ya, jadi pengamat. Antara pengamat dan penyaksin ini beda-beda tipis. Tapi beda lah. Ya. Perbedaan poinnya kan kalau pengamat itu dia berbicara seolah-olah untuk orang lain. Sementara penyaksi itu semua yang di dalam sini, kelompok ini, itu adalah dirinya sendiri. Ya kan? Katakan di sini kelompok orang dengan kesadaran sebagai korban. Kelompok orang dengan kesadaran sebagai pelaku. Kelompok orang dengan kesadaran sebagai pengamat. Itu disinari semua sama keilahian. Sebagai dirinya, ya. Bukan sebagai orang lain. Seperti itu. Ini prinsip ya. Dan sekali lagi bahwa lompatan kuantumnya itu bisa difasilitasi oleh ajarannya. Cukup enggak sih mendorong mendorong pikiran kita untuk lompat ke sini? Ajarannya tersedia enggak sih? Mampu enggak asas ajarannya itu terkalibrasi minimal 600? Tidak. Kalau enggak bisa lompat ke sini orang. Itu yang salah satu ininya Hawking ya, bahwa harus ada guru atau harus ada
ajaran yang memfasilitasi lompatan. Kalau enggak hanya bolak-balik sini aja, sini. Nggak pernah mastering, dan itu ya ditanggung masing-masing lah. Hasil kesadaran itu kan ditanggung masing-masing. Gitu ya Mbak Sani ya. Jadi bahwa ya asas non dual itu memfasilitasi lompatan kesadaran dari S kecil ke S besar. Itu yang paling penting dulu. Yang kedua kemudian itu ketersediaan goal. Jadi kita sudah benar-benar ini enggak sih ini? Kita sudah benar-benar bisa enggak sih menggunakan asas non dual ini? Itu kan harus ada gurunya yang tahu ya. Ya, jadi malam ini saya hanya mereview cerita Mbak Sani bahwa ya pengalamannya berubah setelah menerapkan asas non dual, dan itu harus terus diterapkan sampai menjadi way of thinking. Dan sebenarnya asas non dual itu kelihatan nanti di bahasa yang digunakan. Bahasa itu kan ada kategori, ada struktur ya. Mungkin besok-besok kita bahas di acaranya Mas Camim itulah, lebih mendalam. Saya kira itu. Bang Aswar. Oke ya, Mbak Sani itu dulu. Sani coba ceritain apa yang Sani apa yang Sani alamin pada saat Sani mencoba untuk hipotesa non dual itu ya. Sani mencoba untuk mendeskripsikan yang Sani alami ya. Jadi misalnya pada saat contohnya di berapa ya, misalnya ada satu orang misalnya atau katakanlah misalnya anak-anak tidak mengikuti apa yang Sani inginkan gitu. Di situ kan pasti ada perasaan kesel, terus merasa bersalah juga, macam-macam lah misalnya gitu ya. Terus nah di situ Sani langsung ngambil jarak, Bang. Jadi ngambil jaraknya itu aku lagi sadar nih sedang apa saat ini. Aku merasakan emosi apa, kemudian aku lagi berpikir apa gitu. Apakah aku sedang berpikir jahat, berpikir biasa. Jadi Sani itu mengetahui Sani sedang apa, misalnya lagi gosok-gosok tangan, misalnya aku lagi sadar tubuhku lagi kayak gini. Aku lagi sadar emosiku sedang seperti apa. Kemudian aku sadar aku lagi mikirin apa. Jadi itu aku jadi Sani ngambil jarak dari ketiga hal itu, bahwa itu adalah yang Sani ketahui. Jadi seperti itu awalnya Bang, untuk mencoba ke hipotesa non dual tadi gitu. Kemudian Sani sadar bahwa Sani tertarik di nok berapa gitu. Oh itu model pengamat ya Bang? Bahasamu membahasakannya ya. Struktur bahasamu struktur bahasa pengamat. Pengamat. Oh ya paham. Jadi biar Sani tahu ininya Bang, posisi Sani itu udah di mana gitu. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang itu secara filosofis kita sudah paham. Itu kan secara filosofis itu harus diturunkan di tingkat argumentasi ya. Nah, ini kan argumentasi tadi itu ya masih pengamat. Jadi dia belum tuntas. Belum bisa ke sini berarti nanti. Jadi belum bisa turun. Iya. Makanya Sani mastiin dulu, jangan Sani kegeeran Bang nanti. Iya. Kegeeran lagi. Ya itu ini ya. Iya. Nanti mungkin besok kita bahas ya. Bagaimana sih bahasa penyaksi itu ya? Sebagai penyaksi. Ya betul Bang. Oke ya, itu dulu malam ini. Terima kasih. Thank you Bang Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Baik teman-teman, ini menarik sekali, menarik banget ya. Aduh, tadi videonya tuh keren banget, jadi effortless gitu ya. Keren banget. Nanti kita bisa baca ulang ya, ditonton ulang.
Dan untuk besok kita tunggu ya, karena kan besok ada acara, apakah nanti akan dilanjutkan besok atau kapan, kita tunggu pengumumannya di grup ya teman-teman ya. Baik, saya tutup sampai di sini. Terima kasih, tunggu pengumuman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.